warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Onyx 857 FM, Inspiring Your Life. Hari ini kita kembali dalam program Ruang Kerja. Dan harusnya sih memang saya berkunjung ke ruang kerja narsum-narsum saya. Tapi dalam beberapa waktu terakhir ini memang ruang-ruang kerja di kantor di DPRD Kota Balikpapan itu sedang ada renovasi, jadi mungkin agak sedikit terganggu dengan suara ambience suara mungkin alat-alat sedang bekerja. Jadi ruang kerjanya dipindah ke ruang kerja saya hari ini. Oke, jadi hari ini sudah hadir menemani saya sahabat saya dari Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan, ada Mas Taufikul Rahman. Siap. Selamat pagi menjelang siang. Saya juga nggak tahu nih bakal ditayangin jam berapa ya. Anggapnya selamat pagi semua. Selamat Pagi gitu. Semangat. Gimana, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kayaknya susah betul cari waktu saya. Nah, itu dia. Ini hari ini malah saya yang agak kurang sehat, suara sedikit jadi agak memberat. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, memang karena padatnya jadwal. Sementara kita kemana-mana yang dipakai itu ya suara ya otomatis memang harus ada jeda istirahat. Ada istirahat. Dan juga pengaruh cuaca ya. Iya. Mas Taufik, siap. Hari ini kita lebih spesifik membahas tema peran aktif legislatif dalam mendorong kemajuan UMKM, khususnya di Kota Balikpapan ini. Jadi kalau kita amati sama-sama, sebetulnya Balikpapan ini adalah kota 1000 UMKM. Jadi segala macam bentuk UMKM ada. Jadi mulai dari yang namanya kuliner, batik, sampai dengan ekonomi kreatif ya. Yang paling sekarang yang lagi sedang didorong habis-habisan lah itu hitungannya. Ini craft ya. Ya. Jadi sebetulnya para legislator ini mengambil perannya di mana untuk mendorong itu? Silakan Mas. Sebelumnya saya menyapa dulu ya para pencinta Onyx. Betul, harus. Selalu dengarkan Onyx. Onyx ini luar biasa ya. Jumpa lagi dengan saya Taufik Sang Putra Kilat. Oke. Kita punya jargon juga ya kan. Nah, iya. Nah, selain diangkat si Onyx, kita juga diangkat gitu. Iya, jadi itu tergantung dari kita ditempatkan dan diamanahkan ya. Kita diamanahkan itu tentunya dari para pemilih yang mempercayakan kita ya. Tentu kita memegang teguh amanah itu ya. Itu salah satu yang harus kita dalami sebagai anggota DPRD Kota khususnya Kota Balikpapan. Nah, itu untuk membahas dalam bentuk bagaimana meningkatkan perekonomian dalam pemberdayaan di masyarakat ya, agar ekonomi kita apalagi setelah pasca Covid ini betul ya, kita habis betul dari tahun 2000 sampai 2020 ya sampai 2021 kita betul-betul luar biasa serangan-serangan ekonomi kita ini ya, sampai hampir lumpuh lah bisa dibilang. Ya, Kota Balikpapan apalagi karena ini Kota Balikpapan kan kota jasa salah satunya kan. Nah, drop habis-habisan, banyaknya warga kita ya yang kita sayangin semua itu banyak dirumahkan. Kenapa? Ya salah satu beberapa perusahaan baik yang berbentuk kuliner, yang berbentuk ya drop lah. Itu yang sedih. Nah, di sini peran aktifnya kita sebagai anggota DPRD yang dipercayakan dan diamanahkan oleh warga tentunya bisa membantu turun langsung ke lapangan, ya, melihat. Jadi bukan hanya sekedar menerima laporan, hanya sekedar duduk di meja, ya. Nah itu. Jadi kita harus tahu dan jeli. Kita peran aktif sebagai anggota legislatif yang dipercayakan. Bagaimana caranya bisa warga ini juga kita ayomin, ya warga ini juga kita berikan asas manfaatnya. Dengan adanya kita sebagai legislator, ya tentunya kita sebagai anggota legislatif kan kita punya aspirasi-aspirasi yang ada. Nah itu yang bisa membantu kepada masyarakat. Jangan nanti pada waktu tiba masa tiba akal gitu kan, wah saya nanti turun bahwa sudah mau dekat pemilihan gitu kan, atau warga yang mau yang datang sama saya, kita bukan raja bos. Ya. Ini peran aktif tergantung daripada komisinya. Ya. Teman-teman di legislatif punya ada 4 komisi.
Ada komisi 1 yang membidangi apa saja, ada komisi 2, kebetulan saya di komisi 2 yang membidangi memang ekonomi ya, dan UMKM ya. Betul. Dan ada teman-teman yang di komisi 3 juga yang membidangi bagaimana pengembangan pembangunan ya, ada komisi 4 juga yang mau ke pendidikan, kesehatan dan lain-lain ya. Ya, Kesra juga. Ya, nah di situ. Nah, kebetulan dalam tema ini kena gitu Iya, Nah, betul. ini nyangkut ini Mas. Bener. Ini Ya luar itulah biasa. kenapa Anda saya undang gitu. Kita membahas masalah ekonomi. Soalnya memang Balikpapan betul lah. Tapi apa yang Anda sampaikan bahwa memang kita ini besar karena kota jasa. Iya. Jadi segala macam bentuk kantor perwakilan ada di sini. Jadi walaupun misalkan tambangnya ada di Kutai Barat, Iya. kantor tetap di sini. Jadi memang kita ini kota apa ya? Kita nggak punya apa-apa. Minyak juga kita nggak punya Iya. setelah Sumur Matilda Betul, ditutup. betul. Jadi kita punya kilangnya, tapi sumur minyaknya kan nun jauh di sono. Nah, jadi betul-betul kita ini kota jasa, gitu kan? Itu saya sepakat sekali. Yang di mana itu menjadi madu. Betul. Madu bagi para pelaku usaha untuk datang, memulai usahanya di sini, mengadu nasib. Nah, disitulah mulai yang namanya mulai ada bentuk-bentuk usaha baru, gesekan-gesekan usaha, dan itu menjadi tugas Anda. Betul. Nah, kemudian dalam beberapa waktu terakhir, utamanya betul tadi pasca COVID ya. Iya. Pasca COVID itu tiba-tiba yang tadinya anjlok, kemudian tiba-tiba melesat bangkit. kembali. Iya. Nah, sekarang ini kayaknya sepertinya kita kekurangan space untuk Betul. para pelaku UMKM. Betul. Nah, paling tidak kemarin yang sempat saya perhatikan itu di wilayah barat sendiri sepertinya sedang berusaha membuka space-space baru untuk para pelaku UMKM. Iya. Itu bagaimana? Iya, alhamdulillah ya. Saya dipercayakan oleh warga. Jadi biar kita dalami sedikit Mas. Nah, iya. Kenapa? Kita harus tahu. Jadi jangan sampai nanti teman-teman, saudara-saudara saya yang berusaha menjadi anggota legislatif ya saat ini kan betul. lagi luar biasa ya. Wah, pokoknya segala cara janji-janji yang dia keluarkan. Tapi dia tidak tahu sebenarnya bagaimana di dalam isi gedung putih kami sendiri. Nah, iya betul. Ya. Jadi kalau yang baru, nanti kami ini banyak janji ya. Iya. Nah itu. Nah di sini ada peran yang harus kita sadari, Mas. Bahwa anggota DPRD itu adalah pembantu dari masyarakat, bukan raja dan bukan pejabat. Kenapa? Karena kita diambil sumpah pada saat itu di atas Al-Quranul Karim, di atas kitab suci umat Islam, dan saya sendiri Muslim yang taat ya di situ. Nah, di atas sumpah kitab suci itulah beban dosa sudah ada di pundak kita. Yeah. Jadi hati-hati. Nah, teman-teman saya juga di legislatif juga harus hati-hati. Ingat, sumpah itu bukan saat ini yang akan diturunkan karmanya oleh Allah, tapi nanti kita tidak akan terasa. Banyak. Nah, kalau kita tidak menjalankan amanah itu, musibah akan datang terus-menerus yang tanpa kita sadari. Sama, kepala daerah juga sama. Yeah. Kepala daerah sama kami 5 tahun jabatannya. Di saat disumpah, jika dia melanggar sumpahnya tersebut tidak betul-betul tidak amanah untuk warga, siap-siap musibah akan datang. Yang menimpanya adalah apa? Warga kena. Kenapa? Kita ini asal muasal yang tidak menjalankan amanah tersebut. Nah ini harus dicamkan nih. Kenapa? Karena ini sumpah. Nah disitulah dedikasi saya. Saya jujur, saya terlahir bukan dari anak yang mampu, anak yang punya duit apa. Saya orang organisatoris dan juga bahkan saya dulu seorang jurnalis ya. Yang berusaha bagaimana. Tapi saya tinggalnya di kampung. Yeah. Nah, kampung saya itu yang memang notabene ya bukan ada orang kaya. Iya betul. Ya, Ya kita paham lah cerita Paham, kilat ya? zaman dulu. Nah, bagaimana jalan Alfala, bagaimana yang dulu jalan kilat ya, Iya. kebun sayur. Nah itu. Dan tidak pernah ada melahirkan pejabat. Dari mana pejabat? Iya. Baru ini. Betul. Dan terlahirlah yang dulu kampung yang mungkin mohon maaf ya dalam tanda kutip dulu kampung ini kampung penjahat, Iya, hilang kampung hanya preman, ya. menjadi kampung pejabat. Oh, iya, betul. Kan gitu. Nah, dan saya kedua orang tua itu adalah pedagang. Almarhum Abuya saya, bapak saya, ya itu pedagang ikan di pasar. Nah, almarhum umi saya, ibu saya, itu pedagang kue sarapan pagi yang diolah dengan tangannya sendiri. Dari jam 2 pagi, setelah dia sholat malam, ya dia mengolah itu makanan, terus dia
jual di depan rumah, dan tidak habisnya dia jajakan sendiri keliling kasihan. Nah, disinilah bagaimana saya harus, di badan saya ini adalah badan seorang anak dari hasil pedagang. Nah, tingkat ekonomi tentunya saya harus bisa melihat saudara-saudara saya yang betul-betul berusaha di dalam bentuk UMKM, yaitu PKL yang ada. Iya, betul. Iya kan? Nah, dalam sisi saya masuk baru berapa tahun di posisi Komisi 2, ya, saya pasca Covid saya langsung nawaitukan bahwa saya harus betul bisa mendongkrak bagaimana caranya yang saya harus bangun adalah tempat fasilitas atau infrastruktur untuk para PKL. Karena Anda merasakan sendiri bagian perjuangan orang tua Bagaimana Anda. itu benar. Nah, disinilah, dan alhamdulillah seorang Taufik yang disebut saat ini putra kilat, kalau di 2018 merinding badan saya, 2019 dibilang Pak Taufik beli suara, tidak pernah, Mas. Mohon maaf. Disinilah kenapa beban yang paling berat di badan saya adalah karena saya tidak pernah membeli suara warga saya atau rakyat. Dan memang bersatulah mereka untuk bagaimana caranya kampung kami sendiri yang terdiri dari 14 RT itu bisa bagus lingkungannya dan perekonominya bisa terangkat. Itu sudah memang dirapatkan dan diserukan harus ada yang menghasilkan, dan itu alhamdulillah ditunjuklah diri saya. Itu dalam sekian belas atau sekian puluh tahun kita lihat mungkin perubahannya dengan sekarang. Jalan Alfala sekarang ya, itu sudah berubah ya, salah satunya akses jalan. Betul. Tiap-tiap gang juga tidak lagi seperti ya zaman dulu saya masih ya, saya lahir di situ, asli betul. anak situ kan, lahir di situ. Jadi kalau yang generasi remaja yang di tahun 90-an remaja itu kalau sudah masuk situ daerah beling tuh. Ya, jadi apalagi kalau sudah yang namanya ya anak muda zaman dulu sudah ada keributan berbagai macam itu. Itulah. Makanya image itu saya hilangkan. Ya alhamdulillah ya hilang, dan teman-teman saya dulu dan adik-adik generasi juga yang dulu ya tahu sendiri di pinggir jalan bisa minum ya, apalagi narkoba ya. Betul. Nah, alhamdulillah ya kalau soal 1-2 saya tidak tahu karena tapi yang kita lihat dari kasat mata tidak ada. Iya. Ya untuk orang minum itu sudah nggak ada lah. Dan salah sekarang satunya generasi gadget lah ya. Betul. Yang utama juga salah satunya adalah pengaruh masjid. Iya, di situ. Wah, alhamdulillah kita bangun ya pelan-pelan masjid saya, karena saya lahir di sini samping rumah lagi ya. Nah, itu udah kita ini ya. Kita kembali ke topik dengan posisi bagaimana peningkatan itu. Kenapa? Salah satunya infrastruktur. Betul. Yang kita bangun. Salah satunya infrastruktur. Ya. Dari saya diangkat duduk di posisi Komisi 3 dan dipercayakan menjadi ketua LPM. Yeah. Aklamasi loh. Betul. Dan saya ngomong pada waktu itu, berbondong-bondong RT itu datang ke rumah. 63 RT di Kelurahan Baru Ilir. Nah, saya tidak pernah mengiyakan. Enggak, Pak. Karena saya belum tentu bisa menjalankan amanah itu lagi, ini sudah berat beban saya. Tapi sampai kesininya dia sampai menemukan kunci supaya saya bisa mau, ya. Akhirnya apa? Yang ditelepon ketua DPRD. ya mungkin dia melihat saya merasa dekat ya dengan beliau. Akhirnya saya anggap betul ketua DPRD seperti orang tua kandung saya, karena saya tidak punya orang tua lagi, dan dibina, dibimbing, dan saya jadinya main karena beliau ya. Karena beliau yang nyorong saya untuk, padahal beda partai nih ya posisinya. Betul. Nah, jadi disitulah saya masuk di posisi Komisi 3 dan saya masuk di praksi PDIP, dan almarhum Pak Tohari juga banyak jasanya juga pada saya, yang mudah husnul khotimah ya beliau ya, kan luar biasa beliau juga perannya kepada saya, dan memberikan waktu luang untuk saya di Banggar pada waktu itu sebelum saya di Bapemperda. Itu saya manfaatkan peluang itu, yang salah satunya bagaimana caranya saya memindahkan pedagang-pedagang yang di areanya itu kumuh. Itu baru pertama. Dan kedua, bagaimana caranya di kampung saya, kan di depan puskesmas kami itu pemilah sampah, tempat sampah. Betul. Ya, sekarang udah lihat ya, jadi kantor ya. Yes. Nah, itu saya, pertama itu. Kenapa? Karena di kanan kirinya, selain tempat puskesmas di depan, itu orang berdagang. Betul. Terus bagaimana orang mau singgah membeli? Itu saya pikirkan dalam bentuk itu, dan saya beranikan diri dan berjuang, bakal kalau sampai dia bilang, saya lepas pin pun oke. Tidak ada masalah. Yang penting demi warga saya. Itu nawa itu saya pun. Karena sepanjang jalan itu kan isinya pedagang. Oh, iya, lama kan lihat sendiri kan. Karena saya lahir berdagang dan kampung saya orang pedagang semua. Nah, bagaimana saya dipercayakan kalau saya tidak bisa membantu mereka?
Ya. Iya. Dia terlepas dari yang lain-lain lah ya. Nah, kita fokus dengan posisi ekonomi. Di samping pemadam kebakaran itu dulu, ya, itu kan kumuh. Pedagang di situ ada pedagang jual ayam bakar. Iya, betul. Tapi di situ sampah, orang buang sampah juga di depan Iya. kumuh. Akhirnya apa? Tapi saya tidak langsung memindahkan mereka. Saya bangunkan dulu tempatnya. Inilah yang terpenting. Kenapa? Kalau mau memindahkan mereka, jangan matikan usaha mereka. Tapi bentuklah dulu. Dan alhamdulillah, dengan uang pribadi. Tidak ada saya pakai aspirasi pada saat itu. Tapi ya, walaupun tuh areanya yang tidak ini, tapi saya harus bisa memindahkan dulu. Kalau tidak, ini tidak akan jadi. Semua ini. Ya. Saya bentuk dengan uang saya pribadi, lillahi ta'ala, tanpa ada uang negara. Ya. Dan saya pindahkanlah mereka. Sampai sekarang udah lihat. Ya, itu awal pertama. Nah, itu tekanan saya sebagai ketua LPM. Terus saya tata lagi. Dan saya bangun, oh ini harus dibangun taman supaya tidak kumuh. Dan ini harus besar ini. Nah, sampai kesininya, alhamdulillah. Iya. Ya, udah clear. Dan insya Allah bulan 11 ini sudah launching kuliner besar akan terjadi. Kemarin kita sudah launchingkan 3 hari, ternyata animonya luar biasa. Betul. Ya, dengan kegiatan menuju 17 Agustus, saya kembangkan bagaimana caranya wisata kuliner tempo dulu. Iya. Nah, dihasilkan wisata kuliner. Dan itu 3 hari betul-turut, itu nggak pernah sepi. Bakal pedagang sendiri yang kebingungan untuk belanja lagi dan memasak lagi. Sampai tutup. Nah, kami tutup aja, Pak. Nggak tahan kami. Karena 3 hari animo masyarakat ingin melihat ini makanan bolu pecak ini yang gimana Iya, sih zaman bolu- dulu kita ini iya. kan gitu. Terus yang pokoknya dihasilkan. Nah, disitulah kita lihat, oh ternyata tergantung dari niat kita. Kalau ingin membantu kepada warga atau kepada masyarakat, ini tergantung dari niat kita, nama itu kita. Karena jujur, yang tidak kita bisa beli itu adalah waktu. Betul. Hari ini kita duduk bersama, apakah kita bisa beli waktu? Dalam detik ini kita bisa hidup kembali atau tidak. Jadi waktu inilah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesyafaatan warga kita. Itu yang paling terpenting. Betul, betul. Jadi memang apa ya? Ya ini jujur ya. Mungkin saya salah satu Sambil ngopi saya. boleh silakan. Salah satu yang bisa menyaksikan lah. Jadi ya kita ini kan generasi yang hidup dari apa ya? Berbagai macam era. Ya. Era presidennya, Ya, benar. era teknologinya, bahkan mungkin generasi kita berdua Ya. ini adalah generasi yang mengalami lompatan teknologi Ya, paling besar. Paling besar, betul. Jadi mulai merasakan, mulai TV hitam putih masih pakai aki. Seperti yang di yang sini. begini udah cakep banget ini. Ini saya kagum. Ini udah kok bisa bener. ada nih, Mas. Ini udah cakep banget kalau beginian. Iya. Pakai aki malam-malam kalau di tangki 1. Ya. Video juga banyak sekali. Kemudian muncul ada video dari mulainya kasetnya Ya, kecil, kecil. VHS. Nonton apa dulu, zaman dulu lah pokoknya. Google Voltus. Yang paling hobi itu apa? India, Mas. Nah, iya. Ya, jadi segala macam apa ya, gerak laju pertumbuhan kota Balikpapan, termasuk di wilayah beliau ini, di wilayah baratnya Balikpapan. Ya ini mohon maaf, memang dulu tuh terkenal. Iya. Terkenal sekali. Pokoknya wilayah barat itu, wah ini kacau ini. Iya, kacau. Ini, wah ruwet ini. Jadi kalau kita mau ke sana pun naik motor mikir-mikir, mau lewat gitu. Kadang-kadang sudah permisi pun masih. Tapi ya alhamdulillah, mungkin seiring dengan waktu, Iya, betul. kemudian apa ya, tingkat pendidikan warga, Ya, SDM. ya kemudian juga apa ya, semakin berkurangnya angka pengangguran juga. Betul. Pelaku UMKM semakin banyak. banyak. Kemudian sekarang kita bisa menyaksikan bahwa wilayah barat tidak lagi seperti dulu. Dulu orang bilang wilayah barat itu barbar. Betul. Sekarang oh no. Karena kota tua kan. Iya, sekarang tidak. Dan jangan lupa, betul tadi katanya Mas Taufik. Cikal bakal Balikpapan itu ada di barat. Betul. Cikal bakal Kota peradaban pertama. Balikpapan itu ada di Balikpapan. Makanya kalau dibilang kota Kota tuanya Balikpapan ya di barat. Iya, betul. Titik nolnya di Rapang. Betul. Jadi kemarin waktu pas acara di Kecamatan Balikpapan Barat, Unikrap. itu sempat Mas Galih juga selaku Iya. wakil ketua Forum Aircraft kan menyampaikan bahwa memang sudah layak ditetapkan bahwa Balikpapan Barat itu sebagai kota tuanya betul. kita gitu Iya. kan.
Mungkin ya tinggal kita kurasi saja kali ya. Nah, yang apa sih puing-puing sejarahnya atau Ya, puzzle-puzzlenya. justru itu jujur ya, karena kebudayaan tuh banyak di sana. Iya. Nah, saya memegang di suatu daerah yang betul tanah kelahiran, yaitu di Baru Ilir ya. Mm-mm. Banyak yang sudah kami lakukan ya selaku di LPM ya, teman-teman di support oleh teman-teman pengurus ya, karena memang aktif ya, pengurus kami aktif, yang beberapanya RT ya. Saya rangkum mulai dari ya sejak saya sudah habis nih hampir masa jabatan 3 tahun ini, dan saya betul-betul berjuang bersama menghasilkan ya. Dan hidupnya Kelurahan Baru Ilir itu Balikpapan Barat, selain itu apartemen ya, dan apartemen saya sudah berhasil juga memasang sejarah Videotron ada di situ, Iya, kan? iya. Itu saya sendiri. Itu memasang tuh perjuangan itu kan, karena 2 Videotron. Nanti terakhir yang di Plaza Bunsari itu bagaimana caranya? Kenapa? Ya, dari Videotron saja orang sudah melihat megah. Ya, Dan itu juga saran sosialisasi dong. Iya. Iya kan? dan itu sangat, terus kenapa? Dan nanti sarana sosialisasi di situ karena menyangkut dengan UMKM, dia harus memasarkan. Iya. Nah, Betul, betul. terus saya saat ini lagi membangun gedung LPM itu di bawah, karena saya sudah membentuk Serikandi ya, Serikandi UMKM yang selalu studi banding. Ini nanti mau berangkat ke Bali mulai studi banding tanggal 30 iya. ya. Studi banding melihat situasinya. Nah, nanti pasti kami adopsi. Nah, tapi kami tidak berhasil kemarin, itu masalah kebun anggur. Kami tidak berhasil karena iklim cuaca nggak Itu cocok. tidak sesuai ya. Tidak sesuai. Kemarin kami dari Surabaya itu, Malang, ke kebun anggur. Ya, tapi setidaknya Anda sudah mencoba. Sudah. Dari Pak RT 51, Iya, wakil ketua kami ya, Pak Betul. Yusuf sudah mencoba, dan titik keberhasilannya justru tanaman itu yang bisa ya hanya apa itu ya, sayur mayur. Mhm. Nah, itu kayak pare apa itu. Iya, betul. Karena kan iklim bisa ini. Kalau anggur berat. Nah, tapi yang kita berhasil mengadopsi adalah situasi lokasi kuliner. Mhm. Nah, saat ini mungkin Mas Yoyo sudah keliling lihat, Iya. dan ini mungkin dalam tahap perbaikan semua terus. Kami mengadopsi, nanti di situ akan ditutup dari jam 5 sampai jam 1 malam kulinernya. Kayak semacam anu ya, kuliner area betul-betul ya. Dan ini saya lagi bangun Malioboro kedua. Di sebelah mana? Plaza Kebun Sayur. Udah lihat Di belakangnya? kan? Keliling nanti. Keliling. Itu trotoar sudah saya bangun kan. Trotoar sudah 6 meter tuh. Mhm. Nah, di saat ini baru terpasang tiang PGU klasik kurang lebih 20 unit. Nanti tahun depan insya Allah sisanya 54 unit. Dan ini lagi pemasangan kursi lagi. Jadi nanti adopsinya itu 2 kota. Kota tua Semarang dan kota Malioboro. Nah, jadi nanti semua kuliner-kuliner itu tertata, dan kita utamakan adalah warga setempat. Tidak boleh ada warga luar. Kenapa? Karena kita harus berdayakan mereka. Betul. Jangan warga luar yang tidak tahu sama kita, ya tiba-tiba datang, Pak Taufik, saya mau daftar. Enggak, kamu tinggal di mana? Oh, tinggal di Gunung Sari. Anda bukan salah satu pelaku usaha dan yang mendukung saya. Gitu. Ya, kita harus prioritaskan mereka. Iya. Nah, ini sampai saya sudah berjalan. Dan insya Allah akan selesai bulan 11 akhir, sudah selesai semua. Ya. Kenapa dibangun itu? Ya, itu yang saya maksud. Mengadopsi tentang untuk menaikkan perekonomian kuliner, kita bangun dulu infrastrukturnya, Bos. Iya. Kita siapkan Saya siapkan. tempatnya. Di situ tidak ada toilet umum, saya sudah bangun. Sudah? Lagi tahap pembangunannya. Oh. Pokoknya insya Allah bulan 11 sudah clear. Nah, Dan sudah bisa launching itu? bukan lagi launching. Tepat setelah selesai nanti kami berangkat tanggal 4 pulang, itu sudah terbuka. Dan rombong-rombong yang diberikan melalui aspirasi saya, yang kami titipkan di OPD UMKM, udah selesai. Nah, itu dibagikan dengan cara cuma-cuma. Dan itu ke depannya bagaimana cara menjaga supaya tetap tertib, tetap bersih? Tentu LPM punya bidang-bidang, ya. Wakil ketua bidangnya apa, wakil ketua 1 bidang apa, wakil ketua 2 bidangnya apa. Jadi sampai wakil ketua wakil ketua 4 bidang rohani pun ada. Yaitu kalau ada pengurusan meninggal, fardu kifayah, itu lengkap. Dan itu kami memang kemas seperti itu. Sehingga apa? Masyarakat, khususnya masyarakat Baru Ilir, itu merasa puas dengan kinerja. Iya. Puas dengan kinerja saya sebagai yang diamanahkan, sebagai pembantu mereka, sebagai wakil mereka yang berjuang di DPRD, ya. Terus puas
dengan adanya LPM Kelurahan Baru Ilir yang bekerja betul-betul bekerja. Ya. Menangnya apa? Saya selaku ketua LPM dan selaku anggota DPRD. Itu menang banyak. Betul. Ya. Selain program yang kami rembukan, kami bikin program ke depannya, program jangka panjang, jangka pendeknya, kita bawa dengan aspirasi. Ya. Makanya alhamdulillah 95% untuk perbaikan lingkungan di Kelurahan Baru Ilir nyaris sudah selesai semua. Tinggal pemeliharaannya aja. Seandainya seluruh anggota DPRD itu punya visi seperti Anda, saya pikir setiap sudut kota Balikpapan itu akan ada banyak UMKM yang bisa tertata. Tapi kita kembali dari Mas Yoga tadi bicara masalah SDM. Betul. Tadi ada sebut masalah SDM. Di saat posisi saat ini, kadang-kadang SDM warga juga tidak memahami dengan hal itu. Ya mohon maaf ya, saya lanjutkan melenceng sedikit nih. Betul, betul. Mereka tidak pernah melihat juga ini sosok seorang anggota DPR yang diamanahkan yang mana yang betul-betul bekerja. Tapi mereka mau pikir gini, saya teman sama ini, saya teman sama ini keluarga saya, tapi asas manfaatnya nggak ada, gitu loh. Iya. Makanya saya bilang, ya mohon maaf lah, mudah-mudahan Onik bisa menyumbang. Pilihlah orang, ini kita melenceng sedikit ya, mohon maaf ya, karena saya legislator. Pilihlah orang yang betul-betul lahir di tempatmu. Kenapa? Ibarat kata jarum jatuh, ya. Apakah orang utara, orang tengah, orang yang tahu di mana posisi jarum? Kalau bukan orang sendiri di tempat. Iya, yang dekat lah di situ. Iya. Itu sudah ibarat kata. Dan kedua, ya, ibarat pisang karbitan dan pisang yang matang di pohon. Itu enak yang mana? Ya, pasti matang. Pasti matang di pohon. Nah ini bahasa. Kalau pisang karbitan ini ya dia caleg-caleg baru yang ada. Pokoknya kita ini Pak Ibu, tenang aja. Ini karbit. Ya, karbit. Kenapa kita bicara karbit? Belum tentu dedikasi kamu sama seperti apa yang kamu janjikan kepada masyarakat. Kenapa? Mari kita berpulang. Lihat, introspeksi diri kita. Apa yang sebelumnya kita bisa berbuat kepada masyarakat sebelum kita maju sebagai anggota DPRD. Iya. Ya kan? Sebelum kita maju sebagai caleg anggota. Berbuat apa yang kamu bisa berbuat dulu supaya apa? Meyakinkan masyarakat kamu. Nah, itu yang saya lakukan dulu. Ya. Sebelum terjun. Sebelum saya ini. Dan saya tidak ada pernah berpikir mindset saya untuk maju ke dalam legislatif. Karena memang dorongan yang saya harus masuk. Kenapa? Kalau enggak orang sendiri, orang yang lahir di situ sendiri tidak akan bisa berkembang lingkungan kami. Dan terlahirlah Taufik Putra kita. Nah itu benar saya. Macam kan tahu sendiri kali ya lewat rumah, lihat pengembangan. Dan ini nanti kami kan program ke depannya setelah selesai ini kami Sabtu Minggu sudah ada Car Free Day. Jadi Car Free Day itu apa? Kami tumpahkan semua itu warga untuk berjual. Silakan berjual seperti kita abdosi seperti apa? Abdosi seperti Jakarta, kan gitu. Iya. Udah tumpah semua di situ. Kita tidak tutup jalan, tapi kita ambil separuh 3 meter ke jalan raya dengan izin-izin yang ada tentunya. Tapi kan masyarakat merasa senang dan di situ tempat memang kota tua yang kita ini kan. Iya. Dan pelaku UMKM juga bisa memetik keuntungan juga dari itu. Justru ekonomi itu, kalau mereka, ini jujur, Mas, sekali jeda lagi 1 menit. Kalau perut kita kosong dan kita tidak punya apa-apa, pikiran negatif atau positif? Iya, biasanya negatif. Umumnya. Negatif. Terus pikiran kita negatif pasti antara dua. Saya harus melakukan maling, ya, penjahat, atau saya harus melakukan yang hal bagaimana? Seorang minta-minta belum tentu karena ternyata dia orang kaya. Iya. Kita sering tiba-tiba dia pakai mobil, ya kan keluar dia ganti baju comang-camping. Ini posisi negatif. Kenapa? Dalam perut kosong. Tapi kalau perekonomian kepada warga yang betul-betul setiap hari dia bisa menghasilkan uang yang dia target 1 hari mungkin 200-300 ribu terpenuhin, kira-kira negatif atau positif pemikirannya? Insya Allah positif. Positif. Disitulah kunci bagaimana peran seorang anggota legislatif yang betul-betul yang diamanahkan oleh warga, bagaimana bisa menyelesaikan itu semua. Nggak gampang. Berarti hari ini saya sudah berbicara dengan orang tepat dalam hal UMKM sesuai dengan tema kita hari ini. Oke, sahabat Onyx, kita akan lanjutkan obrolan kita hari ini setelah yang satu ini. Ya, kita beri waktulah untuk para pendukung-pendukung yang ini belum panas ya. yang menjamin kelangsungan hidupnya radio ini juga. Pesan-pesan sponsor. Oke, we'll be right back after this commercial break.
Listen to Onyx Radio, double 8.7 FM. Inspiring your life. Sobat Onyx, kembali lagi dalam bincang-bincang kita hari ini bersama saudara kita yang kalau di on air maupun off air itu selalu penuh semangat. Orangnya begitu memang. bukan orang kilat namanya kalau udah penuh semangat. Ya ini mohon maaf, kami ada di generasi yang memang generasi yang kalau zaman Pak Harto dibilang apa? Generasi santai. Generasi santai. Tapi kalau Kesininya. misalkan makin kesini kita lihat apa kata Pak Harto. Kalau misalkan melihat generasi yang sekarang, betul nggak? Kalau seperti kita santai itu kan buat kita aneh gitu kan. Ya dulu, ya sebagai dulu juga mantan anak motor. Ya. Alpaca. Mainnya ke kilat, ke dahor tuh biasa lah gitu kan. Ada apa? Trek-trek sendiri aja, nggak ada musuhnya iya, kan. betul. Cuman ya makin lama semakin tua, semakin inilah ya. Sudah punya pemikiran yang Betul, anak ada masanya. Anak bungsu juga sudah SMK kelas 3 yang bungsu. Nggak terasa waktu itu berjalan. Sepertinya kayak baru kemarin. Iya. Ya, baru kemarin kita lihat ya, sepertinya daerah Balikpapan Barat atau Timur ternyata sekarang sudah menjadi seperti sekarang tanpa terasa. Utara juga seperti itu. Betul. Dan ternyata memang kota ini didewasakan oleh waktu ya. Betul. Nah, didewasakan oleh waktu dan sekarang kita bisa melihat ya, generasi sekarang pun bisa melihat lah apa yang kalian bisa lihat sekarang tanpa perlu harus melihat ke belakang. Tapi flashback ke belakang harus tetap tahu bahwa Barat itu adalah cikal bakal sejarah. Betul. Nah, Sejarah kita kota. kembali ke situ ya. Sejarah kota. Jadi ke depannya memang apa ada rencana menjadikan wilayah baratnya Balikpapan ini sebagai semacam apa ya, kota tuanya kayak di Semarang ya, kota tua, atau di Malang juga ada yang kota Ya, lama ya betul. gitu ya. Nah, sebagai sebuah destinasi yang kemudian ditata sesuai dengan tema itu. Betul. Apa ada rencana seperti itu? Tentunya saya niat besar itu. Ya, tapi niat besar itu kan harus didorong dukungan yang besar. Ya. Dukungan yang besar itu adanya di mana? Selain doa. Ya, yaitu adalah di masyarakat. Kalau masyarakat di Balikpapan Barat merasa dirinya itu lahir di situ atau merasa dia sudah puluhan tahun tinggal di situ, tentunya dia harus terbuka mindsetnya untuk apa? Untuk mengembangkan ekonomi dia sendiri. Iya. Melalui siapa? Tentunya melalui tangan-tangan yang bisa memperjuangkan hal itu. Fasilitator. Fasilitator. Ya. Kita sebagai anggota legislatif yang tentunya lahir di Barat, lahirnya di Barat, bukan orang pendatang di Barat, lahirnya di Barat. Tahu bagaimana seluk-beluk dari seluruh kelurahan yang ada di Busuk-busuknya kamu Ya. tahu kita. Lah itu. Iya kan? Sekarang saya melangkah ya. PKB ini cuma satu. Iya. Ya. Hampir 12 tahun lamanya dahulu tiba-tiba muncul satu sosok anak jalanan lagi, ya, anak kilat ini loh, yang tidak pernah punya orang menyangka bahwasan kok lahir anak kilat ini. Tapi anak, jangan salah, ya, walaupun dia lahir di comberan, tapi dia nanti ya ke depannya Allah Taala sudah menunjukkan bahwa akan menjadi seorang pemimpin yang betul-betul amanah, ya, menjadi betul-betul khalifah yang betul-betul bisa mengayomin, makanya tidak peduli dari mana tempat asal. Betul. Nah, disinilah hati saya bicara. Dan selalu dukungan dari dua orang tua sebelumnya itu memang mendoakan anaknya bagaimana bisa bermanfaat untuk keluarga, saudara, warga di sekitarnya, dan tentu masyarakat luas. Ya, sepakat sekali itu. Itu salah satu hal terbesar yang mengantarkan kita seperti sekarang ini adalah doa orang tua. Iya. Itu jangan lupakan ya, wahai anak-anak ya. Nah, itu penting. Karena makanya saya didik anak saya. Nah, Bapak ini kalau bicara ilmu insya Allah tinggi. Tapi kalau bicara yang belum Bapak lakukan terus sambil berjalan adalah adab. Adab di mana saya harus menghadapi orang-orang yang betul-betul ini, orang tua, saudara, itu saya jaga. Dan alhamdulillah, ya. Jangan ibarat kata, ya mohon maaf, saya mau jadi caleg, sudah, boy, datang senyum-senyum sendiri, tiba-tiba bersalaman cium tangan, itu adab baru jadi, ya kan gitu, ya adab baru jadi, ketinggian ilmu, Betul, kan gitu. betul. Padahal yang utama apa? Tinggimu ilmu, lebih tinggi lagi adab. Nah, kalau kita baru ini, itu sudah kelihatan. Oh, Pak Taufik itu peneguran. Oh, Pak Taufik itu di mana aja dia selesai. Iya. Jadi bukan pada waktu kita mau jadi anggota legislatif sudah jadi kayak orang. Itu nanti pada waktu dia jadi nggak ada senyum itu. Betul.
Betul. Yang ada apa? Kesombongan. Iya. Ya rumah, Mas Yoga. Ya, ini warga nilai ta'ala. Pencinta Onyx. Ini penting. PIN itu pembualan. Benar. PIN itu pembualan. Kenapa? PIN kalau kamu salah menempatkan diri kamu. Ya. PIN kamu salah menempatkan diri kamu. Karma akan tumbuh di badan kamu. Bingung. Gimana penjelasannya? Ya. Kami dipilih oleh siapa? Oleh rakyat. Oke. Kamu tempatkan PIN kamu di rakyat. Kira-kira kamu diapain sama dia? Mau disembah? Oh, ada seorang pejabat datang, Iya. dihormatin. Padahal rajanya siapa? Rakyat. Rakyat. Kita ini tidak akan menjadi seorang anggota legislatif atau anggota DPRD kalau tidak ada dukungan dari Iya. rakyat, Menjalankan amanat warga ya. setempat, khususnya Balikpapan Barat, ya. Tidak akan jadi seorang Taufik anggota DPRD tanpa ada dukungan, tanpa ada dicoblos nomor 1. Iya. Ya. Dan PKB. jembatan Anda sejak awal adalah pelaku UMKM juga. Iya. Dari awal itu lagu UMKM. Nah, terus kalau kita menempatkan PIN kepada mereka, makanya saya pernah biar kantor, silakan tanya teman-teman. Kalau tidak acara resmi, saya tidak akan mau pakai PIN. Kenapa? Bagi saya selalu menghadapi warga saya. Kalau saya pakai PIN, tidak ada adabnya saya. Kenapa? Orang tua akan menghormati saya. Salah. Saya yang harus menghormati orang tua. Betul. Ya. Kecuali kayak kita bersahabat ya, kita sama. Betul. Dan ini adab. Iya, dan adab, etika, dan moral itu merupakan sebuah peraturan paling lama di muka bumi ini. Iya. Sebelum lahirnya undang-undang dan segala macam. Iya. Betul ya? Betul. Dan itu adalah sebetulnya yang menjadi modal kehidupan Iya. kita sehari-hari. Sila pertama. Sila kedua. Iya. Ya, kemanusiaan yang adil Dan beradab. dan beradab. Betul. Ya, sudah ada dirumuskan, dituangkan di dalam Pancasila. Selain ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang kita jalankan lah itu. Padahal sudah jelas itu ada ilmu nahunya di situ. Ada ilmu tasawufnya di dalam situ. Ya kan? Kemanusiaan yang adil. Sudahkah kita mampu berbuat adil? Kenapa? Adil bukan kepada kita, tapi adil kepada masyarakat. Makanya timbullah adab dan beradab. Kenapa? Karena kita harus menghormati adab tersebut. Betul. Loh, makanya kenapa kok Pak Taufik kok enak duduk di warung-warung kopi seperti itu? Ya karena siapa? Saya harus belajar adab. Datang ke konstituen itu adab. Iya. Hormatin. Iya. Karena mereka adalah rajanya. Wali kota bukan raja, Pak. Dia kepala daerah, betul kepala daerah, tapi dia bukan siapa-siapa. Sama kami, anggota legislatif, DPRD, bukan siapa-siapa. Amanah yang disampaikan. Wali kota, kalau tidak ada warga yang memilih, bukan wali kota. Ayo, siapa? Makanya di situ, kepala daerah dan legislatif harus sinkron. Iya. Kenapa? Sama-sama menjalankan amanah, sama-sama disumpah di Al-Quranul Karim. Sama-sama. Kalau kita tidak sama-sama dan itu tidak bisa tujuannya untuk ke masyarakat, zolim kita. Dan kedua, siap-siap di depan kita sudah neraka jahanam. Iya. Dan tidak akan tembus 70 tahun sampai ke dasar neraka jahanam tersebut. Betapa ngerinya itu siksaan. Ini adab. Dan saya lihat sekarang ini perkembangan setiap berganti kepala daerah, apalagi kepala daerah sekarang, kenapa? Coba Balikpapan Barat tuh, Mas. Banyak nggak pejabatnya? Banyak kalau mau saya hitung teman-teman saya. Banyak ya? Yang pertama, Balikpapan Barat menghasilkan Barat. wali kota. Ya, wali kota. Mau saya sebut inisial A. Sahabat saya, wakil ketua DPRD, Barat. Ya, Barat. Ketua Komisi 3, Barat. Barat. 6 anggota DPRD, Barat. Kan gitu ya? Iya. Kepala dinas yang orang-orangnya bahasanya orang-orang kepala daerah yang sudah diangkat-angkat saat ini, Barat semua paling Iya. banyak. Jadi di pemerintah kota itu, ya, selain di legislatif, 60% itu anggota Balikpapan Barat. Tapi satu yang dari barat mau pindah ke selatan. Ya, itu. Wakil. Tapi sebelumnya, terus saya tanya, apa yang dihasilkan di Balikpapan Barat? Padahal bertumpuk pejabat yang ada di Balikpapan Barat. Apa yang dihasilkan? Apa ya? Ada? Saya tanya. Komoditi utama
saya pikir ya paling hanya pelaku bisnis kalau kebanyakan di sana. Iya. Kedua, jangan berbicara RPJMD. RPJMD itu dirumuskan seluruh partai. Mhm. Ya. Iya. Oh, sudah terbangun itu SMP 25. Tunggu dulu. Itu peran penting bahwa kita selaku itu berdasarkan asas undang-undang. Iya. Ya kan? Jangan sampai apa? Tidak ada yang tidak bersekolah dan belum pendidikan. Wajib itu. Kita bangun karena apa? Dilihat Kota Balikpapan kekurangan sekolah ini di daerah masing-masing. Dan itu masuk dalam RPJMD. Itu masuk rumah RPJMD itu belum terlaksana, Pak. Termasuk RPJMD itu dirumuskan antara kepala daerah, calon kepala daerah Pak, untuk dirumuskan sekian tahun. BPJS gratis, jangan salah, itu RPJMD. Iya. Bahasa janji kepala daerah itu hak kampanye. Saya buka saat ini. Iya. Ya, karena saya salah satu partai saya yang mendukung. Salah satu partai saya mendukung. Saya buka saat ini. Kenapa? Sebab uang siapa yang dipakai? Uang pribadi? No. Bukan kan? Iya. Uang masyarakat. Mereka membayar pajak. Terus pajaknya dari mana? Kalau bukan pelaku usaha, tidak mungkin tidak ada pajak. Iya. Coba pengangguran ada pajak. Beda sama luar negeri, Pak. Pajaknya dia bisa menghidupkan yang pengangguran. Ya, digaji sekian bulan. Subsidi. Coba. Kita kalau tidak ada pelaku ekonomi, tidak ada orang pedagang di sana, tidak ada UMKM, tidak ada PKM, dari mana pajaknya yang terbesar untuk Kota Balikpapan? Terus dari hasil kita pedagang kita diambil pajak kita, setiap kita membayar retribusi pajak semua. Klop kan? Disitulah terwujudnya RPJMD, bahasa janji kepala daerah sebelum dia menjabat sebagai kepala daerah untuk ini gratis, untuk ini gratis. Tapi yang dipakai uang siapa? Uang rakyat. Dan itu harus kembali ke rakyat. Ya kalau kita cermati memang dari mulai apa ya? Mulai dari simpang Karanganyar lah. Ya. Terus sampai ke pelabuhan ujung Pelindo. Ya. Isinya berapa banyak pedagang gitu. Justru itu. Pedagang semua. Terus ditutupnya ekonomi yang ada di Pertamina. Ini kan sebenarnya peran penting siapa? Kepala daerah turun ke lapangan. Kalau cuma di belakang meja, hanya dengar dari anak buah. Iya kan? Hanya datang ke acara tempat ini diekspos. Bukan itu yang kita mau. Kita mau kepala daerah itu turun 1 minggu 2 kali atau 3 kali. Yang mana titik laporan oleh warga. Oh di sini Pak ada banjir. Tolonglah. Di sini Pak ada yang di sini, ada yang begini. Itu harus namanya peran penting kepala daerah. Jangan mendengar masuk kanan keluar kiri, yang didengar untuk isi perut sendiri. Yang ngomong di Putra Kilat tuh ya. Loh, saya bicara Pak. Karena saya jujur Pak. Kenapa saya berani? Saya berani. Kenapa? Saya nggak pernah ikut makan kok. Dari kecil saya dari lahir kan saya sampai saya ada duduk di sini. Yang hidupin abuya saya, sumi saya. Nah, itu dia. Berkat doanya dia, anaknya bisa sekolah. Berkat doanya dia, anaknya bisa duduk di tempat onik ini. Ya kan? Dengan hasil apa? Karena dari hasil darah dan dagangnya kedua orang tua saya. Dan mendoakan, nak, kalau besar jangan ikutin seperti kedua orang tuamu. Tapi kamu lebih tinggi derajatmu untuk membanggakan keluargamu. Sehingga apa? Bermanfaat untuk masyarakat. Itu pesannya sebelum meninggal. Jangan lupakan juga bahwa salah satu profesi yang paling afdol itu adalah pedagang. Jadi bukan pedagang itu memang bisa dikatakan pembisnis, Pak. Jadi itu menurut Islam seperti itu. Pandangan betul nggak ya? Menurut pandangan Islam itu berdagang itu adalah salah satu profesi yang paling afdol lah. Makanya saya pesan sama kepada warga, pilihlah yang terbaik. Di 2024 pilih yang terbaik, pilih yang nyata, pilih yang jelas dalam kinerja. Bukan yang hanya cerita, bukan yang hanya sekedar janji, ya kan? Yang hari itu kamu dikasih, oh ini paket ini, apalagi main paket sekarang ngeri, kaget saya. Goodie bag. Goodie bag, 200, 300, 400, bakal partai besar pun masih berani main paket. Padahal kamu partai besar, ya kan? Bukan partai kecil-kecil, yang harus memang dia dongkrak. Ini partai besar, nah itu. Iya nggak? Masih juga caleg-calegnya. Kalau ada uang bro, kita nggak jadi nih bro. Ya. Allahu Akbar. Saya sempat ngomong sama teman-teman saya. Di beberapa teman-teman saya di Dewan. Saudaraku semua. Kita sebagai anggota Dewan, jangan pernah takut sama caleg baru.
Ya. Saya pesan nih ya, teman-temanku yang mudah dengar ya, nanti tayangkan. Jangan pernah takut dengan caleg-caleg baru yang akan maju di 2024. Ya, karena apa? Kita sudah menang banyak dengan posisi apa? Kita punya aspirasi. Kita punya pokok pikiran. Kita 1 tahun kita menjalankan 6 kali pertemuan dengan warga. Yeah. Nah, tapi kalau kita takut, berarti ada apa dengan warga kita, dengan dirimu? Berarti kamu tidak pernah pedulikan wargamu, tidak pernah memajukan lingkunganmu, ya. Berarti ada permasalahan di dalam diri kita. Perbaiki berarti. Perbaiki itu semua. Ini saya pesan. Kenapa? Saya sayang sama kalian. Supaya apa? Kita sama-sama kembali di dalam satu rumah, karena kita sudah tahu hati kamu dan hati kita sama. Kenapa? Perjuangan kita sudah sama. Makanya saya bilang sama teman-teman, jangan pernah takut. Lagipun caleg-caleg baru menggunakan uang sampai sekian ratus per paket atau sendiri dia 300.000, jangan pernah takut. Dan insya Allah saya pesan kepada warga, ya, saya pesan kepada warga khususnya Balikpapan Barat, ya, dan umumnya Kota Balikpapan, ambil aja uangnya, ambil uangnya, itu halal, bukan haram. Kenapa? Di Al-Quran tidak ada itu. Kenapa? Uang yang kamu kasihkan adalah titipan dari Allah kepada saya atau kepada teman-teman saya atau kepada caleg-caleg yang saat ini luar biasa, memberikan kepada itu titipan. Ya, sebenarnya itu uang kita, cuma tidak secara langsung itu dititipkan kepada caleg tersebut. Tapi kok belum ada belum pernah ada yang mampir ke rumah saya. Nah. Ini semangat ini mulai digas sama Mas Yogi, mulai gas. Iya, belum pernah ada yang mampir ke rumah saya. Ya. Ini sebelum kita sambil menutup acara ini ya. Iya. Jadi memang UMKM itu adalah nadi ya. Betul. Jadi bukan hanya UMKM, semua apapun bentuknya berdagang, berniaga itu urat nadinya kota ini. Tapi ini belum terakhir nih. Ini terakhir. Terakhir. Ini closing statement sudah ya. Ya. Jadi yang saya ingin dengar di sini adalah betul-betul suara semacam kayak dukungan moral atau dorongan dari seorang Rahman Taufik Putra Kilat bagi para pelaku UMKM, bagaimana ke depannya supaya bisa lebih mengembangkan diri. Ya, saya pesan kepada seluruh ayahanda saya, ibunda saya, tentunya saudara-saudara saya yang sebagai pejuang ekonomi keluarga. Mereka adalah pahlawan bagi keluarganya dalam berdagang untuk menghidupi keluarga. Ya, tentu dengan anak cucunya. Berjuang sebagaimana kita bersama. Dan Kota Balikpapan membutuhkan kalian semua untuk membangun kota ini. Tanpa ada kalian, Kota Balikpapan tidak punya PAD. Ya, betul. Tidak punya PAD. Kenapa? Semua yang ada di mall, semua yang ada semua pelaku usaha. Iya. Dan mereka membayar pajak. Pajak tersebutlah PAD daerah untuk membangun Kota Balikpapan. Dan harus dicermati untuk kepala daerah dan seluruh staf OPD-nya. Ingat, jangan pernah sakiti hati para pedagang Kota Balikpapan. Iya. Terima kasih. Salam dari saya, Sang Putra Kilat. Ya. Oke, sahabat Onyx 857 FM, demikian sudah kita dengar bincang-bincang santai kita hari ini sembari menikmati kopi depan kita. Ya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa membawa manfaat, bisa menambah informasi juga untuk sahabat Onyx semua. Dan tak lupa kami juga selalu berpesan untuk tetap berhati-hati di jalan raya, jaga keselamatan dimanapun Anda berada karena keluarga juga menanti di rumah. Oke, thanks for listening Onyx Radio and be inspired. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life.